Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Yang baik, saya mengambil tema keistimewaan orang-orang yang sudah mengenali dirinya sendiri. Keistimewaan ini tentunya berhubungan dengan perjalanan hidupnya. Di saat kita melakukan perjalanan spiritual atau perjalanan hidup kita, yang harus kita ketahui untuk dasar modal perjalanan itu sendiri adalah diri kita yang sejati. Karena di saat kita mengetahui diri kita yang sejati, di situ kita akan paham, kita akan tahu tentang konsep perjalanan yang akan kita lalui. Sehingga kebingungan-kebingungan, rasa was-was, rasa ketakutan dalam diri kita itu minimal bisa kita pendam. Bahkan bisa kita kurangi dalam diri kita di saat kita sudah mengenal diri kita. Karena barang siapa yang sudah mengenal dirinya, berarti dia mengenal Gustinya. Maka konsep mengenal Gusti atau mengenal yang mencipta kita, yang menghidupi kita, ini sangat penting di saat panjenengan ingin melakukan perjalanan spiritual ataupun dalam hidup panjenengan. Bahkan dalam kerezekian itu sangat penting banget. Cara mengetahuinya, di saat kita melakukan meditasi atau kita semedi atau kita diam atau kita suwung, di situ kita kembali kepada diri kita sendiri. Di saat kita kembali ke diri kita sendiri, di situ kita kaji, kita baca, kita renungi diri kita sendiri. Dari mana asal saya, raga saya, roh saya, siapa yang mencipta saya, siapa yang melahirkan saya, siapa yang menghidupi saya selama ini. Nah, di saat kita tahu siapa yang menghidupi kita selama ini, disitulah kita tahu konsep kerezekian. Bahkan kita tahu datangnya rezeki itu dari mana. Bukan mencari. Kalau kita mencari rezeki, berarti rezeki sampean hilang. Kalau sampean niatkan keluar rumah mencari uang, berarti uang sampean hilang. Kalau sampean niatkan belajar spiritual, mencari kaweruh, berarti kaweruh sampean hilang. Kata mencari ini mewakili bahwa diri panjenengan sedang kehilangan gitu. Makanya itu hindari. Kata mencari itu sampai dihindari dalam diri sampean. Bahkan dalam otak sampean ini sampean hilangkan kata mencari ini. Yang benar di sini sebenarnya bukan mencari. Menjemput. Di saat kita mau menjemput sesuatu, berarti kita pikirkan cara kita agar yang kita jemput itu dengan senang hati datang kepada kita. Gitu. Nah, ini pentingnya konsep mengenali diri.
raga kita ini diciptakan dari 4 unsur alam atau dinamakan sedulur papat. Tanah, air, api, angin. Pancernya adalah diri kita. Di saat 4 ini menyatu, maka akan muncullah sebuah kehidupan. Bahkan 4 ini bisa menghidupi. Dan keempat inilah tempat kita kembali nanti. Karena apa? Karena kita diciptakan dari situ. Walaupun jalan penciptaannya melalui kedua orang tua kita. Dari 4 unsur menyatu menjadi pancer atau diri kita melalui kedua orang tua kita, dan sebenarnya yang membesarkan kita, yang menghidupi kita itu sebenarnya hasil dari 4 unsur ini. Ya dari tanah, dari air, dari api, dari angin. Itu yang menghidupi kita, yang membesarkan kita sekarang ini. Jadi saat kita tahu itu, kita paham itu, maka kita tidak akan mengkhawatirkan yang namanya rezeki kita. Karena apa? Alam semesta ini adalah diri kita. Diri kita adalah alam. Kebutuhanmu, kebutuhan kita, itu semua ada pada alam semesta. Bahkan uang itu yang menciptakan siapa? Manusia. Yang menciptakan manusia. Kenapa ciptaan manusia bisa membuat bingung manusia sendiri? Karena apa? Orang sudah kena mentalnya dari situ. Sehingga segala sesuatu yang dia ciptakan justru bukan meringankan hidupnya, tapi malah menakutkan hidupnya. Uang itu hanya alat. Namanya alat tidak bisa datang sendiri. Jadi kalau panjenengan mendengar konsep uang datang sendiri, itu pembodohan. Uang bisa datang itu karena ada yang membawa kepada panjenengan. Gak ada uang datang sendiri itu. Apalagi uang gaib, nggak ada. Uang itu di mana-mana nyata. Jin setan itu tidak pernah memproduksi uang gitu. Karena uang itu alat beli manusia gitu, yang diciptakan oleh manusia dan ada pabriknya itu. Masa jin nyipta uang? Tugasnya jin itu, setan itu hanya menggoda. Dia tugasnya menggoda, dia tidak butuh apa-apa. Karena dia sangat setia dengan Tuhannya. Sejak dia diciptakan sampai akhir zaman, tugasnya jin setan itu hanya menggoda anak Adam atau menggoda manusia. Ya masa jinnya nyipta uang? Akhirnya jadi uang gaib. Kayaknya udah ada. Makanya buat panjenengan semuanya, di saat kamu ingin uang itu datang kepadamu, berarti kamu harus menemukan konsep, cara, itu yang harus wajib sampean ketahui itu. Cara agar orang-orang yang membawa uang ini datang kepadamu. Di situ kamu munculkan kualitas dirimu. Karena kamu akan dicari orang kalau kamu punya kualitas. Kamu punya karya. Kamu punya sejarah. Itu kamu akan dicari orang. Nah, orang-orang yang mencarimu itu juga membawa rezeki kepadamu. Jadi
kalau pengen rezeki datang sendiri, jangan dicari. Niat kita salah, nyari rezeki itu salah. Berarti kamu sudah kehilangan rezekimu. Niat kita apa? Di saat keluar rumah kita menjemput rezeki. Di saat di rumah kita mengundang rezeki. Maka ciptakanlah, kamu masuk ke dalam dirimu sebagai wujud kamu mengenali dirimu. Di saat kamu sudah masuk pada dirimu, di situ kamu gali juga kualitasmu. Hidup itu nggak bisa pasrah. Pasrah ke siapa? Ke Tuhan. Siapa mau pasrah ke Tuhan gitu, tentang hidupmu gitu, tentang nasibmu gitu. Tidak ada yang bisa merubah dirimu kecuali kamu mau merubahnya sendiri. Di saat kamu mau merubahnya, Tuhan akan merestui. Berarti di situ kamu harus ada cara. Kamu harus punya cara untuk merubah hidupmu atau nasibmu sendiri itu. Tidak pasrah. Ya kita kalau cuma pasrah diam katanya uang datang sendiri. Yang ngasih orang tua itu. Karena melihat anaknya ingah-ingih itu ya nggak tega juga orang tua itu, makanya datang sendiri. Tapi kamu nggak lihat orang tuamu itu susah payah mendapatkan apa yang kamu inginkan kan gitu. Makanya di saat orang-orang yang sudah mengenali dirinya, keistimewaan dalam dirinya satu, dia paham akan kehidupannya. Dua, dia akan paham tentang konsep ketuhanannya. Bahkan sudah mengenali Tuhannya. Nah, seseorang yang sudah mengenali Tuhannya, apa yang dia mau khawatirkan dalam hidupnya? Gak ada. Yang ketiga, dia akan tahu cara menghargai dirinya dan yang lainnya. Yang keempat, dia tidak akan pernah takut dengan adanya kematian. Yang lima, dia juga tidak akan pernah takut dengan yang namanya kehilangan. Nah ini sebenarnya kita belajar spiritual. Itu di situ. Karena spiritual itu dasar, pondasinya adalah di saat orang itu sudah mengenali dirinya. Dia baru tahu tentang spiritual. Dan tahu arah spiritualitasnya gitu. Tapi kalau belum mengetahui tentang dirinya, penciptaannya, Tuhannya, ya dalam perjalanan namanya orang, jalan, nggak ada petunjuk arahnya. Ya sampean bisa pikirkan sendiri, bagaimana perjalanan itu. Sampean mau dibekali seberapa saja, di saat sampean jalan, sampean tidak mengenal tujuan panjenengan, itu hanya akan habis di jalan. Makanya sangat penting. Simple sebenarnya mengenali diri kita itu simple. Diri sejati kita itu simple. Dimana kamu duduk diam merenung, ragaku dari apa? Diriku tercipta dari apa? Oh, dari 4 unsur, tanah, api, air, angin. Menyatu, saripatinya menjadi diri kita, raga kita dari air dan tanah. Nah, kita mencari rezeki itu kan kebutuhan raga kita. Bahkan jasmani, rohani kita terombang-ambing itu karena apa sih? Mengikuti kebutuhan raga kita. Seakan-akan menderita itu kan karena raganya nggak kecukupan gitu.
tidak tahu. Raga itu dari api dan air. Nur yang ada pada diri kita dari angin dan api. Angin dan api menyatu jadinya nur. Tanah dan air menyatu, ya jadinya ini. Raga kita ini terbuat dari air dan tanah. Kalau untuk mencukupinya, ya sampai buat hasil-hasil dari air dan tanah itu sendiri. Kalau ingin rezeki atau uang datang sendiri, ya ciptakan karyamu. Dengan apa? Alat utama hidupmu apa itu? Akal pikir kita atau otak kita. Itu di situ kita pakai. Rasa kita itu asalnya dari otak kita. Kita bisa ngomong gula itu manis. Ya karena sudah ada memori dalam otak kita kalau gula itu rasanya manis. Kita ngomong kopi pahit ya karena sudah ada memori pahit. Coba bayi baru lahir itu. Kita kasih gula 1 kilo, ya nggak akan ngomong itu manis. Sebelum dikasih tahu kalau gula itu rasanya manis. Karena apa? Dalam memori otaknya belum ada gitu loh. Bukan karena dijilat. Bukan karena mulutnya makan, enggak. Dan rasa itu adanya di mana? Otak kiri. Memori kita semua itu diserap oleh alam bawah sadar kita. Jadi tanpa kita sadari sudah berada di situ. Makanya di saat sampan tahu garam aja sudah tahu sampan garam itu asin. Karena memori sudah ada di sini. Sampan baru haus gitu aja udah gerak sendiri ngambil air minum. Sampan lapar udah gerak sendiri ambil nasi makan. Makanya kalau sampean ingin istimewa dalam hidup sampean, ya gunakan akal pikir sampean karena di situ banyak memori, di situ banyak keajaiban, energinya juga luar biasa, bahkan yang menyampaikan segala sesuatu, keinginanmu, doamu, afirmasimu apa itu sebenarnya adalah frekuensi otakmu, bukan mulutmu. Mulut kita bicara agar orang lain tahu. Tapi kalau frekuensi otak yang menyampaikan bisa masuk ke siapa saja. Sesama makhluk ciptaan Tuhan. Makanya doa atau afirmasi disuruh di malam hari. Karena malam hari itu frekuensi alam stabil. Semua orang sedang tidur. Orang tidur masuknya alam bawah sadar. Di saat kita memikirkan atau mengafirmasikan tujuan kita, keinginan kita. Nah, ini otak ini menyampaikan frekuensi atau gelombangnya ke sama-sama di alam bawah sadar itu tadi akhirnya masuk menjadi memori alam bawah sadar seseorang. Tahu-tahu saat bangun tidur dia pengen ke tempat sampean. Itu pentingnya mengenali diri. Agar apa? Agar kita tidak selalu kebingungan dalam hidup kita. Bingung mencari rezeki karena rezekinya hilang. Bingung mencari pasangan, apa pasangannya hilang, belum punya kok. Gitu. Anak muda bingung cari pacar katanya, belum punya pacar kok dicari. Kalau sudah hilang ya sampai cari gitu. Makanya hilangkan kata mencari itu, hilangkan. Kamu menjemput. Kamu harus punya cara, kamu harus punya konsep. Kamu harus punya manajemen dalam pikiran.
Kamu harus bisa menciptakan sesuatu. Sesuatu itulah yang akan menjadi nilaimu. Di saat kamu punya nilai, ya maka semua akan mendatangi kamu. Bahkan tanpa kamu undang, tanpa kamu promosi, karena yang mempromosikan nanti ya orang-orang yang mengenal kamu kan gitu. Nah itulah konsep mengenali diri, di mana sampan tidak akan lagi terbeban rasa pada diri sampan sendiri, karena sampan sudah kembali hidup menggunakan alat hidup sampean, yaitu akal pikir sampean. Bahkan di situ sampean melihat kekuasaan Tuhan, di situ sampean melihat makhluk-makhluk Tuhan, di situ sampean akan lebih menghargai, lebih menghormati, lebih mengayomi, saling melengkapi, saling mencukupi. Bahkan di situ sampean akan tahu kalau Tuhan itu tidak pernah memilih siapapun untuk menghidupi makhluknya. Makanya ada kata-kata aku yo kowe, kowe yo aku, kita yo alam, alam yo kita. Aku yo kowe. Bukan berarti namaku itu sama dengan namamu, enggak. Di saat nama kita hilang, dan segala yang membani dalam diri kita itu hilang, agama, keyakinan, adat, suku, tempat itu kita hilangkan, yo kamu manusia, saya manusia. Makanya aku yo kowe, kowe yo aku. Karena semua orang kalau menyebut dirinya sendiri, dia akan menyebut aku. Kita juga memiliki kekuasaan di daerah kita, tapi kita tidak bisa menguasai daerah yang lainnya. Di saat aku, yo aku, kowe, yo kowe, di situ kamu punya kepentingan. Kamu membatasi antara dirimu dan yang lainnya. Atau ada yang kamu takutkan, sehingga agar kamu tidak diketahui oleh orang lain. Padahal kita sama-sama manusia. Kita tercipta dari alam. Alam ya diri kita. Dalam diri kita ini alam. Jadi tidak perlu khawatir. Kamu mau cari apa? Mau datangkan uang, mau datangkan rezeki. Kembalilah ke dirimu. Gunakan alatmu. Ini ada frekuensinya. Ini ada gelombangnya. Gelombang ini bisa sampai kemana saja. Tapi mulut kita itu tidak bisa sampai mana-mana. Hanya sekian meter didengar orang. Tapi kalau gelombang pikiran ini bisa sampai mana saja. Karena yang membawa angin. Dan angin bisa masuk ke siapa saja. Maka di situ baru rezekimu akan datang sendiri. Di saat apa yang kamu pikirkan tersambung dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan dirimu. Maksud sefrekuensi ini bukan sepaham, bukan saudara, bukan enggak. Sefrekuensi di sini di saat kamu ada di alam bawah sadar, dia juga berada di alam bawah sadar. Sama ada di gelombangnya gitu. Makanya kita disuruh afirmasi atau berdoalah di sepertiga malam terakhir, di saat semua alam sedang hening, saat alam frekuensinya sedang stabil. Itu ya akan timbul berbagai keistimewaan pada diri sampean. Dan sampean tidak akan heran dengan keistimewaan itu. Karena apa? Kamu sudah mengenal dirimu. Kamu sudah mengenal Tuhanmu. Kamu sudah mengenal konsep kehidupan. Ini apa yang mau kita takutkan? Di situ. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Kembalilah ke diri sampean sendiri-sendiri. Yakin, percaya.
Jadilah dirimu sendiri. Kenali apa yang ada dalam dirimu. Munculkan walaupun sedikit kualitas dirimu. Jadikan sebuah karya, dan karya itulah yang akan mendatangkan apa yang kamu inginkan. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.